Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Putri Rizky dari kelas D4 RPL 2 akan menjelaskan mengenai tugas besar pemrograman mobile, yaitu toko K-pop merge berbasis mobile dengan framework Flutter dan bahasa Dart. Lalu untuk database-nya menggunakan framework kode Igniter 3. Langsung saja akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai database beserta tabel-tabel yang ada di dalamnya. Baik, jadi langsung saja di sini terdapat database, yaitu database dengan nama shop. Nah, di dalam database ini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel cabang, tabel counter, tabel favorit, tabel kategori, tabel notifikasi, tabel pelanggan, tabel penjualan, tabel produk, tabel sign in, stok cabang, dan subkategori. Nah, dalam tabel cabang sendiri itu terdapat field atau kolom-kolom, yaitu ID, user ID, nama, alamat, kota, provinsi, kode pos, telepon, email. Ini tabel cabang untuk menyimpan data cabang atau semacam reseller dari penjual yang ada di aplikasi. Lalu ada juga tabel counter yang berisi field jual. Lalu selanjutnya ada tabel favorit, yaitu untuk menyimpan barang yang difavoritkan oleh pengguna atau calon pembeli. Lalu ada tabel kategori yang berisi kategori barangnya. Untuk di kategori sendiri sudah ada berisi data, yaitu ID 1 dengan kategori pre-order, lalu ID 2 dengan kategori ready stock. Selanjutnya yaitu tabel notifikasi untuk menampilkan ID, tanggal, user ID to, judul, keterangan, flag, dan status. Lalu selanjutnya ada tabel pelanggan, yaitu untuk menyimpan data pelanggan yang pernah bertransaksi. Lalu selanjutnya ada tabel penjualan, yaitu untuk menyimpan data penjualan yang sudah dilakukan, yaitu ada field ID, nota, tanggal, ID produk, judul, harga, thumbnail, jumlah, user ID, ID cabang, flag, dan status. Selanjutnya ada tabel produk. Dalam tabel produk yaitu ada ID, ID kategori, ID subkategori, kategori, subkategori, judul, deskripsi, harga, dan thumbnail. Di sini thumbnail ini menyimpan URL gambar yang tersimpan di folder kode Igniter. Lalu selanjutnya ada tabel sign in, yaitu untuk menyimpan data sign in atau data login pelanggan atau user. Ada ID, user ID, password, nama, level, email, foto, lalu token. Selanjutnya ada tabel stok cabang untuk menyimpan stok yang ada di cabang. Lalu ada tabel subkategori. Subkategori itu adalah masih bagian dari tabel kategori. Nah, ada ID kategori, dan nama. Jadi tadi di kategori itu ada pre-order dan ready stock. Maka di sini ada NCT pre-order dan NCT ready stock, dan begitu seterusnya. Baik, mungkin seperti itu untuk database-nya. Selanjutnya, karena untuk database ini menggunakan framework kode Igniter 3, maka untuk mengeditnya saya gunakan di Sublime Text untuk text editornya. Ini folder-foldernya. Baik,
Selanjutnya langsung saja untuk demo aplikasinya. Untuk tampilan awal aplikasi akan menampilkan halaman login. Langsung saja kita coba login menggunakan akun yang sudah terdaftar, password sudah betul passwordnya. Dari halaman login maka akan langsung diarahkan ke halaman aplikasinya, yaitu di sini ada beberapa navigation bar di bawah. Itu ada home, dalam home sendiri itu ada home dan kategoris. Ada juga di atas yaitu navigation untuk search. Terus selanjutnya ada navigation wishlist, yaitu untuk memasukkan barang-barang atau produk favorit yang ingin dibeli. Lalu selanjutnya ada navigation cart untuk keranjang. Lalu ada navigation transaction untuk melihat riwayat transaksi yang pernah dilakukan. Lalu ada profile. Nah, untuk halaman home sendiri itu sudah terdapat produk sebenarnya dalam database, tetapi belum bisa tampil di UI aplikasinya karena terkendala di error di backend-nya. Kurang lebih seperti itu. Sekian untuk demo aplikasinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke sedikit penjelasan mengenai OOP. Baik, untuk sedikit penjelasan mengenai beberapa konsep OOP yang terdapat dalam kode program. Itu contohnya adalah kelas. Nah, di sini ada kelas landing page extend status widget. Nah, kelas adalah salah satu konsep OOP. Untuk konsep OOP selanjutnya itu yaitu enkapsulasi atau yang ditandai dengan underscore landing page state. Ini artinya kelas tersebut hanya bisa diakses di kelas dia berada. Selain enkapsulasi, sini juga terdapat inheritance, yaitu konsep pewarisan. Contohnya ini homepage. Ini memanggil dari file atau kelas package merge user homepage.dart. Maka properti yang ada di situ bisa diakses di sini. Ada wishlist page, cart page, transaction, dan profile page. Dengan caranya itu mengimport package-nya atau filenya. Di sini juga ada contoh lagi kelas palette yang berisi beberapa properti. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ini adalah properti-properti warna yang bisa diakses atau digunakan di kelas-kelas lain. Baik, sekian untuk sedikit pemaparan mengenai beberapa konsep OOP yang terdapat dalam kode program. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.